Rekan Andromeda akan membahas pemirsa berkenan dengan pendalaman seputar dua bencana, ada gempa bumi dan juga kebakaran hutan dan lahan. Silakan, Andro. Baik, terima kasih Anggi. Pemirsa, dua bencana, dua wilayah, tapi satu komando penanganan. Di Kalimantan, pemerintah bergerak menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang mengancam lingkungan serta masyarakat. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, bantuan dan pemulihan terus dikebut setelah gempa mengguncang sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah untuk memastikan bantuan tidak berhenti di atas meja rapat, tapi benar-benar bergerak sampai ke lapangan. Lalu seperti apa strategi pemerintah menangani dua bencana ini? Kita mulai dari Hambalang. Mirsa, Minggu 23 Agustus 2026 dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah pejabat pemerintah dan juga jajaran TNI. Ada dua agenda utama besar yang menjadi perhatian. Pertama adalah terkait dengan penanganan kebakaran di hutan dan juga lahan di Kalimantan. Kedua berkaitan dengan penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dua persoalan dengan karakter yang berbeda, tapi membutuhkan respon yang sama, yaitu cepat, terkoordinasi, dan langsung menyentuh masyarakat. Karena dalam situasi bencana seperti saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya keputusan, tapi juga kecepatan untuk mengeksekusinya. Kita selanjutnya pemirsa, di dalam rapat ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana ini tidak boleh dilakukan oleh satu lembaga saja. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ada Teddy Indrawijaya, kemudian juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, serta Kepala BIN, Muhammad Herindra. Selanjutnya dari unsur pertahanan, hadir juga ada Panglima TNI dari Jenderal Agus Subianto. Selanjutnya pemirsa, di saat yang selanjutnya ini memang ada dari jajaran TNI. Pertama adalah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Marulis Majuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara yaitu Tony Harjono. Dari komposisi ini memperlihatkan ada satu hal, penanganan bencana ini ditempatkan sebagai operasi lintas sektor yang membutuhkan mobilisasi sumber daya negara. Dan setelah rapat pada hari Minggu kemarin ini, instruksinya dibuat semakin konkret. Selanjutnya pemirsa, bahwa perintah presiden sederhana tapi sangat menentukan, bantuan ini harus bergerak. Untuk Kalimantan, fokus diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, perhatian diberikan kepada masyarakat terdampak gempa sekaligus memastikan proses penanganan dan rekonstruksi ini dapat berjalan. Bahkan untuk mempercepat distribusi bantuan, jalur udara ini dimaksimalkan. Artinya pemerintah tidak hanya berbicara mengenai kebijakan dari pusat, pesawat, personil, pompa, pipa, hingga logistik dikerahkan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk menghadapi karhutlah di Kalimantan, pemerintah menambah kekuatan di lapangan. Ada sebanyak 17 pesawat waterbombing ini dikerahkan dan disiapkan untuk mendukung pemadaman dari udara. Kemudian ada 1.500 personil tambahan yang dikerahkan. Tidak berhenti di situ, ada pula 200 pompa dan pipa yang digunakan untuk perkuat penanganan kebakaran. Mengapa perangkat ini harus sebanyak itu? Karena kebakaran di kawasan gambut memiliki karakter yang berbeda. Api tidak selalu terlihat di permukaan. Bisa saja bara masih menyala di bawah tanah dan kembali muncul ketika kondisi memungkinkan. Itulah sebabnya pemadaman ini membutuhkan strategi dari udara sekaligus menangan langsung di darat. Selanjutnya, lalu mengapa waterbombing ini menjadi penting? Kita akan melihat ya. Karena ketika akses menuju titik api ini sulit dijangkau dari darat, pesawat memungkinkan air dijatuhkan langsung dari udara ke lokasi yang menjadi sasaran. Satu operasi menyasar titik api dari atas, sementara tim di darat melakukan penanganan lanjutan. Tetapi untuk kawasan gambut, persoalan ini lebih kompleks. Api dapat menjalar dan juga bertahan di bawah permukaan tanah. Karena itu ada 200 pompa dan juga pipa yang digunakan untuk membantu proses pembasahan dan juga pemadaman di darat. Jadi strateginya ini bukan sekedar memadamkan api yang terlihat, tapi juga memastikan sumber api ini benar-benar ditangani agar tidak kembali membesar. Selanjutnya, selain pesawat dan juga peralatan kekuatan, manusia juga ini ditambah. Ada 1.500 personil diperkuat untuk mendukung operasi penanganan karhutlah di Kalimantan. Tugasnya juga berlapis, mulai dari pemadaman, kemudian juga penanganan di lapangan hingga mendukung keseluruhan operasi. Personil ini juga diperkuat dengan perlengkapan operasional. Karena dalam menghadapi karhutlah, kecepatan sangat menentukan. Semakin cepat titik api ditemukan, semakin cepat ditangani, semakin besar juga peluang mencegah api semakin meluas.
Sementara pemirsa, di Kalimantan berjibaku dengan api. Perhatian pemerintah juga diarahkan ke Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa kemarin bermagnitudo 7,7, kebutuhan masyarakat tidak berhenti ketika getaran mereda. Ada warga yang membutuhkan makanan, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan ada wilayah yang harus segera dipulihkan. Karena itu penanganan dilakukan bertahap, dimulai dari memastikan keselamatan terlebih dahulu warga yang terdampak, kemudian distribusi bantuan, dan setelah itu, setelah kondisi yang memungkinkan, masuk ke dalam rekonstruksi serta pemulihan. Selanjutnya untuk memastikan bantuan segera sampai. Ada 3 pesawat dikerahkan menuju Nusa Tenggara Timur dan sebelumnya juga ada 3 pesawat ke Kalimantan sebanyak 31 ton. Logistik siap makan dikirim melalui jalur udara menuju Labuan Bajo dan juga Maumere. Muatan bantuan pun tidak hanya berupa makanan pokok saja, ada beberapa hal. Yang pertama adalah biskuit, kemudian juga wafer, roti protein, berbagai kebutuhan pangan hingga mainan untuk anak-anak. Detail ini ternyata penting karena dalam situasi bencana perhatian tidak hanya soal memenuhi kebutuhan perut saja. Anak-anak juga membutuhkan dukungan dan rasa aman di tengah situasi yang tidak mudah. Pesan besarnya jelas, bantuan harus hadir dan masyarakat terdampak tidak boleh merasa ditinggalkan. Terakhir pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan satu pesan yang jauh lebih keras untuk persoalan karhutlah. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman. Jika ada korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas. Ini pesannya pemirsa, bahwa siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi yang memang terkait dengan ini, pesannya jelas bahwa karhutlah ini bukan semata-mata persoalan untuk memadamkan api, tetapi juga soal mencari penyebab, mengusut dugaan keterlibatan, dan juga memastikan siapapun yang bertanggung jawab tidak berlindung di balik nama korporasi. Sebab ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, tapi juga lingkungan kesehatan masyarakat dan masa depan. 2 bencana, 1 komando, dan 1 tuntutan utama. Negara harus hadir, cepat bertindak, dan tegas menindak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.